Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamera udah pas belum nih? Udah kelihatan ganteng belum saya? Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, sehat bapak-bapak semua. Ibu-ibu sehat bu? Saya sambil nyender nggak apa-apa ya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah. Oleh karena itu kita memuji dan bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga Allah berikan kesempatan dan kemudahan untuk kita semua hadir di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu Masjid Hubul Huda. Ya, alhamdulillah. Salam dan salawat kita mohon kepada Allah agar salam salawat kita tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah dan membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, saya pikir DKM Masjid Hubul Huda udah lupa sama saya. Udah pernah ngundang-undang saya lagi. Sebagai ustadz sedih juga, apa saya punya salah? Oleh karena itu kalau saya punya salah saya minta maaf dah. Ya Vero ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang satu hal yang bisa merusak agama kita atau cara beragama kita, yang mana kita inginkan di puasa ini puasa yang keberapa nih? PRW yang keberapa PRW? Hah? 3. PRW udah puasa yang keberapa kali nih dalam umur PRW? Saya ingin memberitahukan bahwasannya ada hal yang bisa merusak cara beragama kita. Di mana cara agama kita akan rusak apabila kita masuk kepada 2 jebakan syaitan ini. Jadi syaitan itu membuat 2 jebakan. Bu. Ada 2 jebakan syaitan, Bu. Kita kan pengen nih puasa kita nih tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, betul? Betul. Tapi kita harus tahu bahwasanya ada 2 nih, Pak. Ada 2 nih jebakan syaitan, yang mana kalau kita masuk di jebakan yang salah satunya saja, satu nih kita masuk sini nih, setan yang menang. Kalau kita pindah ke jebakan yang ini, setan juga yang menang. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu agar kita tidak rusak cara beragama kita, maka dari dahulu sudah diberitahu oleh Rasulullah. Salah satu yang menyebabkan rusaknya beragama seseorang itu dikarenakan ghulu. Tahu ghulu? Ghulu tahu nggak ghulu? Wala taghullu dinakum. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Karena orang-orang terdahulu dibinasakan oleh Allah itu karena sikap gulunya, sikap berlebihannya. Kalau mau tahu, orang Yahudi itu dia berlebihan karena kenapa? Dia dikasih kepintaran, namun nggak mau digunain di jalan Allah. Berlebihan juga nih orang. Begitu juga orang Nasrani, ya, dia itu berlebihan. Kenapa? Karena menganggap Nabi Isa sebagai
Tuhan. Padahal manusia. Masa manusia sama manusia ngangkat manusia jadi Tuhan, kan nggak pantas. Ini berlebihan. Oleh karena itu dibinasakanlah oleh Allah orang-orang terdahulu. Nah, untuk lebih memahami lebih dalam tentang hulu, setidaknya kita harus paham 4 poin. 4 poin inilah yang menyebabkan cara beragama kita rusak. Apa itu? Yang pertama, tanatu'. Apa itu? Tanatu', dia berlebihan dalam ucapan dan sikap. Contoh, ya, kalau kita bilang bahwasannya itu nggak sah tuh kalau mandi junub nggak pakai sabun sama sampo. Waduh, betul begitu Bu? Kan kalau orang kita kan bilang keramas dulu sono lu gitu ya. Seakan-akan mandi junub itu nggak sah kalau nggak keramas. Lah kalau kita tanya, emang di zaman Rasulullah ada yang jual sampo Emeron apa? Emang di zaman Rasulullah ada sabun, ada yang jual sabun apa? Ya, adanya cuman wewangian. Makanya para ulama fikih menjelaskan bahwasannya apa hukumnya mandi junub pakai sabun, pakai sampo. Kalau kita tanya, ya kita kembalikan ke fikih, ciri-ciri air mustakmal bagaimana? Ayo, air mustakmal itu adalah air yang sudah dipakai, atau air yang najis itu seperti apa? Nah, itu di fikih dibahas tuh. Salah satunya yang sudah berubah warna dan sudah berubah baunya. Betul? Nah, kalau kita mandi junub pakai air sabun, hukumnya apa tuh? Air sabun kan udah berubah warna, udah berubah bau, gimana tuh? Lalu gimana Ustadz kalau misalkan begitu kita mandi junub pakai? Oleh karena itu jangan sembarangan ngomong. Ya, para ulama menjelaskan mandi junub pakai sabun dan pakai sampo atau pewangian yang lain itu hukumnya hanya disukai, nggak sampai wajib. Ya, karena kalau misalkan wajib, kalau nggak ada sampo, nungguin pagi dulu, nggak sholat subuh kita. Tapi sih alhamdulillah sekarang udah ada warung Madura ya, 24 jam buka. Ya, jadi seperti itu, hati-hati kalau kita berbicara dalam beragama. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Kata Allah, tunjukin dalilnya, tunjukin petunjuknya kalau engkau orang yang benar. Jangan main ngomong aja sembarangan. Apalagi ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau mandi junub jangan sampai air tetesannya jatuh ke tempat air itu lagi. Gimana bisa, kita repot juga kita. Pasti ada aja tuh yang nyipret. Ya, akhirnya apa? Karena dia orang awam, ketika ngelihat cipretan diulang lagi, ngelihat lagi diulang lagi, diulang, nggak selesai itu mandi junub. Makanya hati-hati, jangan tanatu, ya, jangan berlebihan dalam ucapan, hati-hati. Nah, ini kan kita ya belum ngerti, kita belum paham, kita belum belajar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita. Yang menjadi pertanyaan, seberapa jauh kita memahami cara mandi junubnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan dalil? Nah, itu perlu belajar, perlu nanya sama ustadz, ya. Dan kalau bisa ustadznya yang ahli, ya, jangan sembarangan ustadz. Karena kenapa? Nanti kalau salah penjelasan, maka salah aplikasinya. Ya, seperti itu. Jadi ini nih, tanatu itu berlebihan dalam ucapan. Apalagi kita mengatakan, oh enggak, ini hadis dari Rasulullah. Hati-hati. Ya, hati-hati mengatakan hadis Rasulullah. Karena kalau kita mengatakan hadis Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa, ya, maka adahu minan nar. Barang siapa yang dia berbohong atas namaku, ya, padahal itu tidak datang dari Rasulullah, maka silakan ambil tempat duduknya di neraka. Hati-hati kalau kita membawakan hadis. Kalau kita nggak tahu hadis ini sahih atau tidak, maka jangan ucapkan itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hati-hati. Ini kadang berlebihan sehingga rusak. Kalau orang bohong atas nama ustadz mungkin nggak jadi syariat, tapi kalau orang bohong atas nama Rasulullah, maka itu akan menjadi syariat. Karena kita sepakat bahwasanya
Ya, Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini nih tanatuk dalam ucapan. Makanya ibu-ibu jangan sembarangan ngucapin, ya. Jangan sembarangan menentukan hukum, ya. Yang kedua, nah ini nih yang sering terjadi nih, dan kita nggak paham nih, ya kan? Mungkin ada juga ustadznya juga nggak paham, orang awamnya juga nggak paham, karena jarang yang bahas. Yaitu guluh yang kedua, yaitu tidak. Ya, wallahu la yuhibbul mu'tadin. Ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak. Apa itu tidak? Tidak itu berlebihan dalam berdoa. Ya Allah, aku pengen punya rumah di surga yang warnanya putih, yang ada lampunya terang, yang ada sejadahnya. Ini berlebihan. Cukup kita minta surga firdaus saja. Berlebihan dalam doa termasuk yang lagi viral, yang sekarang tuh kan ada tuh, ya, yang ya Allah, na 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 gitu, ada tuh lagi viral tuh. Ya kan, padahal kata Allah cara berdoa dalam Al-Qur'an, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Di dalam surat Al-A'raf coba baca. Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW, berdoalah dengan tadaru, rasa takut, tunduk, khusyuk. Gak ada Rasulullah itu doanya dinyanyi-nyanyiin, gak ada. Rasulullah kalau berdoa gak nyanyi-nyanyi, gak ada. Ya, kata Allah, ud'u rabbakum tadaruan wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan tunduk dan khusyuk, tadaru, takut, khusyuk. Ya, bahkan kalau kita berdoa dinyanyiin justru nggak khusyuk. Kata Rasulullah, innallaha la yastajibu li du'aan fi qalbi ghafilun lahu. Sesungguhnya Allah tidak mengabulkan dari hati-hati yang lalai. Gimana kita mau berdoa dikabulin kalau cara doa kita tidak mengikuti cara doanya Rasulullah dengan penuh khusyuk, tunduk dan tadaruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya i'tidah. Oleh karena itu kita belajar bagaimana cara agar doa-doa kita diijabah. Pantesan doa kaum muslimin atau doa kita tuh jarang dikabulin karena masih banyak syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Ya, tidak terpenuhi. Apa? Agar doa kita diijabah. Salah satunya penghalang ibadah itu atau doa itu adalah sehingga doa kita tertahan di langit, tidak diijabah oleh Allah, salah satunya karena maksiat. Maksiat tuh Pak, ya Allah, handphone kita tuh isinya udah, kalau kita nggak hati-hati udah maksiat mulu tuh. Jadi jangan salahin Allah ketika doa kita minta begini ya Allah, kita mau begini ya Allah, aku tolonglah aku. Tapi seakan-akan tidak turun pertolongan Allah, mungkin kita masih tidak dalam berdoa atau masih ada penghalang dari doa kita yaitu maksiat. Makanya hati-hati. Nah, ini cara yang bisa merusak agama kita. Ini masih ada dua lagi, terusin apa kagak nih? Hah? Terusin. Boleh Bu, terusin Bu. Yang ketiga yaitu takalluf. Takalluf itu berlebihan. Ya, nggak punya duit, ngutang-ngutang buat umroh. Kalau dia punya jaminan boleh. Kalau dia punya rumah nih istilahnya buat dijual nih, ya kan, belum laku tapi ada tawaran dipinjemin utang, boleh, nggak apa-apa. Ini nggak punya duit sama sekali, akhirnya ngutang, akhirnya dia ngebohongin orang, utang kagak bayar. Innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyib. Allah tuh baik dan Allah tidak menerima hal-hal yang tidak baik kecuali yang baik-baik yang Allah terima. Kalau kita bohongin orang hasil umroh, bagaimana kita mau diterima? Ya, ini namanya takalluf. Ya, atau dia merasa berdosa kalau nggak tahajud, atau dia merasa berdosa kalau nggak taraweh, ya, atau dia merasa berdosa kalau dia nggak sholat tahajud. Jangan. Itu sholat sunnah kita melakukan, iya bagus, tapi jangan punya perasaan kalau kita tidak melakukan ibadah tersebut menjadi dosa, seakan-akan yang sunnah jadi wajib. Nggak boleh. Nah, inilah cara beragama yang salah, ya. Nah, itu takalluf, ya, sampai dia ngutang-ngutang, ya.
Seharusnya kalau ada orang kematian, tetangganya yang bawa makanan. Ya, ini sahih hadisnya. Kita bawain makanan, bukan kita malah suami kita meninggal malah kita masak-masak. Bukan, caranya bukan begitu. Ya, yang benar adalah tetangga-tetangga kita bawa makanan, kita doain bareng-bareng, ya kan? Semoga almarhum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh, yang pertama tadi apa? Apa tadi? Tanato. Yang kedua, i'tida. Yang ketiga yaitu apa namanya? Takaluf, berlebihan. Ya. Berlebihan. Nah, yang keempat saya lupa tuh apaan ya. Sebentar. Saya lihat dulu. Yang keempat adalah, ini lama banget lagi nih. Bentar. I'tida udah. Maklum Bu, makin tua nih. Oh, tasyadud. Nah, ini nih yang jadi berantem kita nih kalau beragama nih, tasyadud. Tasyadud itu adalah dia berlebihan atau bersikap kaku kepada orang yang berbeda pendapat dengan dia. Dikit-dikit dia berjudi, kafir. Dia berzina, kafir. Ahlus sunnah nggak begitu. Ahlus sunnah itu nanya. Bahkan kalau Imam Syafi'i dulu ya, itu ditanya bagaimana hukum orang meninggalkan sholat, Imam Syafi'i nggak langsung mengkafirkan. Kalau Imam Ahmad ya betul mengkafirkan, tapi Imam Syafi'i mazhab kita nggak begitu. Mazhab kita mengatakan apakah dia meninggalkan sholat karena malas atau karena merasa sholat itu nggak penting. Tuh lihat Imam Syafi'i itu bagusnya tuh ya. Kalau misalkan dia ninggalin sholat karena dia merasa nggak penting, kafir. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, maka dia dosa besar. Kufrun duna kufrin namanya. Dia melakukan perbuatan kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kalau dia menganggap bahwasannya sholat itu tidak penting, maka dia baru kafir yang mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Tasyadud. Kita tuh menghargai orang, ya. Jangan sampai kita salah, yang kita pahamin baru sedikit sehingga kita kaku sama orang, ya. Judi kafir, ya. Riba kafir. Waduh. Kalau kita orang tersebut nggak kafir, balik lagi ke kita kafirnya. Ya. Makanya hati-hati ya dalam bersikap. Makanya kita pahami, kalau seandainya ada orang yang berbeda pendapat sama kita, berbeda pemahaman sama kita, cuman dua caranya. Yang pertama, kita minta berdoa sama Allah, ya Allah, kalau dia yang dapat petunjuk, maka beri aku petunjuk. Jangan langsung dimusuhin. Dia Tuhannya masih Allah, Nabi Muhammadnya juga sama, nabinya juga sama. Kalau kita yang merasa dapat petunjuk, kita doain dia, ya Allah, berikanlah dia hidayah sebagaimana Engkau memberikan hidayah kepadaku. Jangan dimusuhi, jangan dibenci, apalagi nggak ngucapin salam. Inilah yang merusak agama kita. 4 cara tersebut, yaitu tanatu, i'tida, takaluf, dan tasyadud. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada diksi yang kurang berkenan. Saya mohon doanya agar kita semua bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini lancar dan dimudahkan. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah berikan surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.